Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ambil aja itu. Ibu Lanjut Bu. Udah capek belum? ngantuk. Belum. Tengah amat ya, bagus ya. Bunda baru bagus. Alhamdulillahilladzi ininya rusak ininya tuh tadi. Wa arsala li ta'liminal anbiya. Lah kok ini kagak bisa. Assalamu alaikum. Pegangin ini aja Bunda itu. Nah, bisa. Wa ala alihi wa ashabihi ulama'il anbiya amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Tapi harus dilihatin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bantuan. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Wa qala ta'ala aidan wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wa qala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. lulus banget. Belum pada makan Iya benar. Wa qala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. talabul ilmi walibur rahmah talabul ilmi wa Islam. Man salaka tariqan yantamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita cintai dan kita hormati yaitu pimpinan Majelis Ta'lim Muslimah yang dipimpin oleh Ananda Sajjadah Nurlelang Sucipto, yang alhamdulillah sudah berjalan beberapa tahun ini, yang insya Allah nanti katanya mau adakan milad. Alhamdulillah ngaji kita terus berjalan sampai akhir hayat. Sampai kapan Bu? Sampai akhir hayat. Yang sama kita cintai dan kita muliakan. Saya nggak kasih tulisan siapa-siapa itu Majelis Ta'lim pimpinan-pimpinannya. Ibu mohon maaf kalau saya nggak absen ya Bu ya. Tentunya yang sama saya cintai dan saya hormati ibu-ibu, para asatidz, para pimpinan-pimpinan Majelis Ta'lim, semua jamaah yang dekat maupun yang jauh, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana mohon maaf kalau saya tak menyebut namanya. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para guru yang ada di sini semuanya. Saya tahu di sini semuanya pimpinan Majelis Ta'lim. Alhamdulillah. Bagi ibu yang bukan pimpinan Majelis Ta'lim, dia adalah guru di rumahnya. Ya kan Bu? Guru di rumahnya. Yang kalau di rumah kita ngomongnya, ya kan, udah diajarin pokoknya. Setiap pagi udah ceramah, siang ceramah, mau tidur ceramah. Apalagi yang punya anak-anak yang masih kecil, ibu jamaah sekalian. Tak lupa yang kita hormati yaitu pengurus TKM, juga yang punya Masjid Asri ya Bu ya, yang alhamdulillah mudah-mudahan ini masjid menjadi
Di antara jamaah mungkin ada yang udah sangat kenal, ada juga yang mungkin ibu dari mana itu ya, pendek-pendek gemuk lagi. Alhamdulillah, tandanya gemuk berarti banyak makan. Ya kalau ibu jamaah rahimahumullah, hari ini ibu baru bertatap muka bersama saya. Dari mana ini orang? Ibu, saya bertempat di depan gerbang legenda wisata, dekat gerbang kota wisata. Di situ kalau nyari alamat saya, ibu kalau orang kota ada blok-bloknya. Kalau saya blok nyeblok, blok nyeblok, gak apa-apa ya bu ya, blok nyeblok, yang penting berkah. Saya minta doanya sama ibu-ibu, semoga anak santriawan dan santriawati yang ada di Al-Nur Aliyah selalu diberikan kesehatan, panjang umur, juga mudah-mudahan ilmunya manfaat. Karena dari sejak almarhum setahun setengah kemarin tiada, anak-anak ini terasa kehilangan bapak. Karena anak-anak saya yang meneruskan perjuangan masih usia-usia bapak-bapak muda. Ibu tahu sendiri kan ya, yang namanya ibu muda, bapak-bapak muda belum sepenuhnya semangat untuk berjuang. Oleh karena itu saya mohon doa kepada ibu supaya anak-anak saya, mantu saya bisa meneruskan perjuangannya yang sudah dirintis dari mulai tahun 83. Mungkin ibu-ibu tahun 83 belum nyampe, belum sampai ke gerbang kota wisata. Oh ya, waktu itu masih sangat kampung, jalan juga susah. Kalau mau ke pasar jalan perahu. Kita cerita dulu ya, biar misalnya tak kenal kata saya, tak kenal kata saya, lainnya masih. Kalau yang bisa lakukan itu dewe, misalnya beri dari masih kecil. Ya ingat waktu ngaji sebab bikin saya tuh. Alhamdulillah. Kita lagi di jamaah rahimahumullah. Pertama-tama kita mengucapkan ribuan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita bermacam-macam nikmat. Wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat panjang umur. Kalau saya hari ini Allah kita tidak berikan sehat, kira-kira itu bisa melangkah ke sini apa enggak? Ya, taringku di rumah, sakit gigi nggak bisa pergi, jangan bu, sakit kepala nggak bisa pergi. Oleh karena itu, syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bahkan bertepatan hari guru, makanya ibu tadi saya ditahan dulu. Majlis taklim rutinan yang biasa saya isi, ibu nggak boleh nggak datang. Kenapa emangnya? Enggak, saya udah pada bikin tumpengnya pengen dipoto sama ibu. Masya Allah ibu, sampai begitunya orang kampung ibu jamaah sekalian, khidmatnya kepada guru sama dengan ibu yang ada di sini. Alhamdulillah. Salawat, terima salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, juga para pengikutnya seperti kita sekarang ini. Yang alhamdulillah jamaah rahimahumullah, saat ini kita sudah masuk kepada bulan apa bu? Jumadil Awal, bulan Islamnya. Ngaji kita ibu jamaah sekalian paling tinggal beberapa kali. Kalau Jumadil Awal, Jumadil Akhir, terus
Quran rutin, kadang lupa kita baca lirik rutin. Tapi alhamdulillah orang-orang sini insya Allah ibu majelis taklim di sini saya yakin bahwa ibu yang selalu semangat untuk belajar dan belajar terus. Belajar kita bukan cuma ada di majelis taklim, tetapi di rumah pun ketika kita ada waktu pelajaran kita buka. Alhamdulillah. Benar nggak Bu? Benar. Hari ini kita ngaji. Ngaji itu adalah cara ilmu. Itu saya sengaja bahwa kita biar nggak salah ngomong. Kalau ngomong asal-asalan nanti ngelanturinnya sampai tanah garing. Ibu, ya. Ngaji cari ilmu. Orang yang ngaji akan diangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan ngaji intinya adalah cari ilmunya Allah, cari ilmunya Rasulullah, yang dimana Allah sudah menugaskan kepada para nabi, yang terakhir nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditugaskan beliau untuk menyebarkan ilmu ke seluruh alam dunia ini. Cuman Allah Bu, nggak semuanya manusia bisa ini bisa itu. Kata Allah, wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Allah berikan ilmu kepada hambanya itu sedikit. Serba sedikit kita gabung ya Bu ya. Makanya kenapa kita kalau ada para asatidzah yang unggul ilmunya, yang banyak ilmunya, kita berbondong-bondong cari ilmunya. Supaya apa yang jamaah sekalian? Supaya menambah ilmu pengetahuan kita. Kalau ada ibu saya yang alim terus ya Bu ya, rasanya ya Allah adem kalau dia ngomong. Benar nggak Bu? Sama kan ya Bu ya? Ini mah biasa aja. Nah Ibu, ilmunya juga ya tentunya pinteran ibu daripada saya. Ibu ya, saya di pondok cuma ngadon bikin kerah tuh. Ibu ya, saya ngaji kayak gini alim kasih itu harapan. Saya ngaji bukan ngaji cuma belajar bikin kerah pasang. Ibu ya, dulu kan masak sendiri. Ibu jamaah sekalian. Jadi gitu ibu jamaah sekalian. Kita berbondong-bondong sampai kadang ibu jamaah sekalian. Setelah subuh lupa menyiapkan apa-apa karena mengejar guru yang ilmunya unggul, yang ngomongnya hebat, dimanapun dia ngomong, siapapun yang mendengar rasanya adem hati. Ya Bu, adem rasanya hati. Itulah kita contoh para ulama, para kiai. Baik kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah juga bilang launan bisa. Kata Allah, Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang
Ibu kita ngaji yuk. Kemana? Ke Asli. Saya tiap hari juga ngaji. Yang rutin ibu-ibu biasa ngaji hari Senin. Begitu ada salah satu di antara ibu yang nggak datang, begitu ditanya sama temennya, ibu gimana? Kenapa ibu kemarin nggak ngaji? Senin besok juga masih ada lagi Senin mah. Ya benar, pasti masih ada. Selagi dunia belum kiamat, Senin masih terus ada Senin, ada Selasa, ada Rabu. Betul dong? Gitu ibu coba sekalian. Ibu kan pengen ngajinya berkaromah kata ulama. Ngaji kita pengen berkaromah, bukan cuma ala kadar duduk dengar kuping kanan kuping kiri lupa. Enggak seperti itu. Kalau orang yang ngajinya sudah berkaromah, kata guru saya, ketika ada yang nyamper ngaji, ngaji tadi jawabannya lagi sibuk, nanti ada Senin depan juga masih ada pengajian. Orang itu ngajinya belum berkaromah. Orang yang ngajinya berkaromah bagaimana itu? Orang yang ngajinya sudah berkaromah, iya ibu, saya nyesel banget rasanya. Senin kemarin saya berangkat ngaji karena ada sesuatu hal yang menjadi halangan. Saya nggak dengerin para guru-guru, nggak dengerin guru ngaji, nggak ketemu dengan sahabat, nggak ketemu dengan jamaah, nggak ketemu dengan saudara. Nah, sekalipun dia tidak datang karena dia tidak datangnya ada halangan, dia merasa menyesal dalam hatinya. Kata guru saya, itu orang yang ngajinya sudah berkaromah. Amin. Ibu suka begitu kan? Nyesel banget Senin nggak ngaji, nyesel banget hari Minggu nggak ngaji, nyesel banget hari Sabtu nggak ngaji rutinan. Insya Allah itu ya bahasa. Tentunya yang ada di sini semuanya adalah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu selalu dipanggil sama Allah. Disuruh sholat orang yang beriman, ya Pak. Disuruh ngaji orang yang beriman. Orang yang belum iman enggak ada yang menyebut Allah, enggak manggil. Allah enggak dekat. Hanya Allah dekat kepada orang yang beriman. Kenapa ibu kita harus ngaji? Ini kan lega banget ya tempatnya. Kata ibu kosong dari orang. Kosong. Siapa bilang kosong? Di sini penuh hamba Allah yang segini, tapi malaikatnya Allah duduk bersama kita. Alhamdulillah. Ngapain? Orang dari rumah aja ibu, orang yang berangkat ngaji sama malaikat Allah manggil, hei malaikat, hamba mau berangkat ngaji.
malaikat sujud memintakan ampunan pada ibu-ibu yang ngaji. Ibu sering hal ini ibu dengar sebenarnya dari para alim ulama, daripada guru-guru kita. Cuman saya mah sama-sama ingetin aja. Saya belajar juga belajar. Alhamdulillah. Begitu ibu jamaah sekalian. Sujud sampai hari kiamat itu malaikat memohonkan ampunan kepada hamba-hamba Allah supaya diampuni segala dosa-dosanya. Sangat banyak keuntungan orang yang ngaji, sangat banyak keuntungan. Derajat ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan akhiratnya, Bu, dunianya aja orang ngaji mah. Ya Bu ya, ulah terus itu saja. Begitu sampai rumah, malaikat udah pergi datang. Tadi udah diminta doa sama malaikat kepada Allah. Beda. Kita di rumah berdoa sendiri dengan didoain sama malaikat. Ya kalau kita main doanya itu orang kita mau banyak dosa. Ibu disuruhin sama kiai, suruh baca ini baca itu. Begitu udah 3 bulan, Pak Kiai, rasanya tidak ada rasa-rasanya. Saya udah 3 bulan. Jangan doa kalau 3 bulan kita rasa-rasanya. Ibu, ya Allah, padahal keberkahan doa nanti Allah kumpulkan. Jamaah sekalian, pantas ibu, orang yang ngaji Allah bakal angkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Makanya ibu, ketika kita ngaji tujuannya adalah waliyarillahi ta'ala. Yang kedua, wa bisyafa'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Begitu jamaah sekalian. Ketika kita ngaji, yang kita mohonkan adalah supaya Allah ridho. Kalau ibu punya anak terus ibu ridho, biarlah mama ridho. Apa yang menjadi pekerjaan kamu, kira-kira anak senang gak Bu? Anak-anaknya senang. Kita juga mau ridhoin ya Pak ya, biar senang. Saya jarang-jarang mampir ke emak, ke ibu, ke mama, atau mama kita. Iya gak apa-apa deh, mama doain. Nih biar sehat, banyak umur, banyak duitnya. Amin Bu. Amin. Kalau banyak duitnya. Ya Bu ya. Senang banget kita doain sama emak. Ya ibu mama sekarang punya emak, alhamdulillah. Ya. Kalau ini banyak angkat ini. Ya, gak ada apa-apa ya Bu ya. Artinya ya sudah ini. Ibu jamaah sekalian. Ketika kita ngaji ibu, yang kita pandang adalah, apalagi kalau ibu ngajinya sama ustazah yang udah ilmunya luar biasa. Ibu harus punya rasa sendiri. Ya Allah, enak banget ya kalau ngaji. Ya Allah, rasanya adem banget hati kita. Kan kata Nabi al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik kadang turun. Bayangkan mana Bu? Turun. Turunnya apa naik? Turun. Kadang turunnya ya Bu ya. Nggak usah goes. Masya Allah. Bayangkan turunnya di mana naiknya. Masya Allah ibu jamaah sekalian. Kalau gitu bukan saya doang, jadi berjamaah sama saya ibu ya. Begitu. Kalau saja kita merasa bahwa iman kita turun naik, iman kita kadang nambah kadang kurang, Bu, banyak-banyaklah dikas. Kalau kayak aku mah dikas. Nah ini ibu-ibu imannya lagi dikas. Mudah-mudahan kalau casanya full sampai rumah sholatnya nggak dinanti lagi. Begitu azan datang, udah
pengajian panggil dari kasan. Wow. Jadi ngaji di majelis tadi laksana HP kita sedang dikasih HP. Kalau ada teman kita diajak ngaji, kok ngaji kok, aduh rasanya lagi males banget ini, itu lagi ngedrop HP-nya bu. Ini ngapain katanya bu? Ngedrop. Jangan sampai seperti itu jamaah sekalian. Wa yazidul iman bil qur'an kata Rasul. Nambahnya iman itu ketika kita sedang doa. Ya ini memang lagi doa nih. Luar biasa punya. Full baterainya. Alhamdulillah. Gaji sampai jam berapa nih? Ya kalau gaji mah ibu kepanjangan juga capek. Sedikitan juga sama. Ibu ya, namanya ngaji digoda setan. Nama-nama dapat pulang aja. Kata setan begitu. Iman perang. Kalau saja iman kita sedang mantap di jamaah sekalian, ya alhamdulillah. Ibu seru, ibu dengerinnya seru. Dan kita tahu apa yang menjadi kekurangan kita di jamaah sekalian. Kalau kita nggak ngaji di majelis taklim, kita nggak tahu apa yang menjadi kekurangan kita dalam ibadah atau kesabaran, dalam urus anak dan keluarga. Kita nggak tahu di jamaah sekalian. Makanya atas orang ngaji Allah akan derajat. Amin. Ketika kita sedang berada di dalam taklim, kalau ada para alim ulama, ada undangan yang ulama besar, hati kita harus tergerak untuk pergi hadir. Kenapa ijabah rahimahullah? Karena dalam hadis akhir Rasul begitu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang baik. Qala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. memang begini kalau ngaji tak pokok. Oh ya, kalau belum dipukul pokok nggak berbunyi. Ya. Ibu kan itu saking busuknya kayaknya. Gimana kata Nabi jamaah sekalian? Man nazara ila wajhil alimin nazratan. Siapa orang yang memandang orang yang berilmu pengetahuan, orang alim, para alim ulama, para kiai, para guru kita tentunya. Kalau saya bukan ulama, bukan ulama. Kalau saya hanya tukang ngajarin anak-anak alif ba di rumah, tukang ngomel kalau subuh-subuh anak santri belum bangun, tukang ngomel kalau ada jadwal ngaji anak-anak belum turun. Itu tugas saya. Ibu ya, karena baru sedang tiada, jadi saya harus bangun ibu jamaah sekalian. Gitu. Ini ada para alim ulama memandang wajah alim ulama, memandangnya pada guru-guru kita nasrotan. Cuma kalau itu ada saja kalimat itu pas tidur nyampe kan sampai sini dia berdua kita ikutin, ya Allah tidak cuma setengokan dalam gitu melihatnya. Iya bu ya, atau ulama siapapun kiai siapapun ya nggak bisa melihat apa yang lama-lama, cuma sepandangan dalam gitu doang. Tapi kata Nabi, Papa lihat ibu memandangnya rasa bahagia. Ya Allah senang banget ketemu dengan kiai kamu. Ya Allah senang banget. Hati ibu gembira. Hati ibu senang hatinya. Ketemu dengan ustazah yang sudah berilmu, yang ilmu pengetahuannya unggul, yang ilmunya banyak. Ibu cuma serelekan doang begitu. Dan kita kadang-kadang kalau orangnya banyak penuh ya begitu datang kiai kita uber ya kalau ketemu musalaman juga susah ya kan ya. Tapi bagaimana kita harus cuma setengokan doang ya dia. Tapi hati ibu sambil gembira, rasa gembira dan bahagia cuma setengokan doang.
satu pandangan yang cuma setengokan doang begitu tuh. Apa yang Allah ciptakan? Malakan satu malaikat. Ngapain? Yastaghfir lahu yaumal qiyamah. Malaikat yang Allah ciptakan itu ketika kita memandang ulama cuma seretan doang, diciptakan untuk memohonkan ampun kepada orang yang nengok lihat tadi ulama setengokan Tuhan. Senang tak Bu? Senang tak Bu? Abang ini senang tak Bu? Ya Allah, alhamdulillah. Cuman sereletan dengan rasa gembira memandangnya. Allah ciptakan satu malaikat yang memohonkan ampunan kepada orang yang berlelet yang melihat kali ulama, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Yaitu malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan ijabah sekali? Sampai hari kiamat. Masya Allah. Kayak saya bilang, yang kaji ini orang yang diangkat derajatnya sama Allah. Benar, ternyata Allah juga emang ngomong ya Bu ya, ngaji ini tujuannya dari ilmu. Ilmu tuh harus dicari, nggak bisa cuma dengerin di YouTube doang. Kan zaman sekarang bosan aja lah, YouTube juga banyak. Coba ya, jangan di YouTube ibu mau nyari tambah silahkan, tapi cari sebanyak-banyaknya Bu, karena guru bisa memberikan sempurna. Cari sebanyak-banyaknya kawan yang ada di mana? Yang ada di majelis ilmu. Sempetin setidak sempatnya kita gak sempat untuk ngaji. Kenapa? Karena dengan ngaji ada hablum minallah, ada hablum minannas. Benar gak Bu? Ketemu hablum minannasnya sama guru, sama sahabat, sama baru saja. Coba ibu nggak ngaji, terus kata ibu pengen silaturahmi, ibu saya rolela. Lah kalau rolela kan rumah guru kira-kira mau nggak Bu? Iya kan? Tentunya juga harus ada salam tempel. Terus seberapapun tanda takzim kepada guru. Benar nggak Bu? Iya kan, ibu mau begitu biasanya juga ada salam tempel, ada tentengan-tentengan. Lah kalau di sini ibu datang, begitu datang assalamualaikum saya niatkan nawaitu ta'alluma wa ta'lima biridhoillahi ta'ala. Udah baca itu tadi kan? Biridhoillahi ta'ala wa bisyafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala niyatin shalihatin al-fatihah. Duduk. Saya niatkan ilmu karena saya ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya jadi ilmu karena saya ingin mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, alhamdulillah. Ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah ciptakan malaikat untuk memohonkan ampun kepada orang yang nengok para ulama, yang melihat saya tanpa ulama dengan rasa gembira dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Terus kata Nabi, kena kuliahnya orang yang ngaji punya bahasa kalian, man salaka thariqan ilal ilmi salakallahu bihi thariqan ilal jannah. Orang yang berjalan cari ilmu, Allah akan membimbing kemana? Menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, tadinya mah biasa-biasa baik, akhirnya juga kadang bangun, kadang enggak. Duhanya biasa saja, sholatnya gak ada yang istimewa,
biasa. Nah, apa jawabannya? Biasa. Kata bapaknya, biasa itu apa? Ya udah Pak, kalau lain mah biasa, suruh bener, suruh sholat, suruh bener, begitu doang. Mengapa lupa? Bukan lupanya yang dicatat sama Allah, bukan ilmu pinternya yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dengan kebersamaannya kita ketemu hablum minannasnya, hablum minallahnya mana tadi itu sudah berpikir bareng-bareng, udah baca tahlil, udah baca tahmid, tasbih, ya kan Bu? Guru kita berdoa untuk arwah kubur, bahagia sekali. Pagi ini kira-kira kalau di rumah ibu udah baca tahlil apa belum? Baru kita tahlil, yang ada juga sibuk urusan rumah. Udah Bu? Iya, mama begitu biasanya. Masya Allah, kadang-kadang mau sholat duha juga repot. Gitu, apalagi prinsipnya sekolah, pagi-pagi udah beresin sarapan ayahnya, sarapan anaknya, belum bekalnya. Ya, kita udah baca tahlil, tapi dengan ngaji kita termasuk anak yang berbakti kepada orang tuanya. Kenapa ini jelaskan? Karena dengan kita ngaji tadi udah baca ya tahlil, tahmid, tasbih, kita berikan kepada orang tua kita yang ada ataupun yang sudah tiada, apalagi yang sudah tiada, sedang mengharapkan doa dari kita. Kalau kita manggil ke rumah, ini jamaah banyak nih, ada berapa orang belum besok, ada aku, ya Bu, belum ntar mau kuenya, kuenya dibaca semuanya, nggak cukup 1 juta, itu kalau nggak belum ustaznya nanti ustaznya Dewi ya. Tapi kalau dengan ngaji otomatis kita sudah menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, sudah jadi doa dari pagi. Tadinya hari ini ngaji, besok ngaji, jadi doa lagi buat orang tua kita. Ya ibu dilaluhi seperti tadi ya, guru kita kan supaya dilaluhi seperti semuanya, sebutin semuanya sampai bahagia, doa terus ngalir dari orang tua kita ketika kita memohonkan ampun kepada Allah, ketika kita membaca Fatihah, baca tasbih, kita khususkan kepada orang tua kita yang sudah tiada. Habibillah, salatullah
tujuan kita ngaji, kita membentukkan hati kita, membereskan ibadah kita, membereskan iman kita, supaya iman kita terus berjalan baik sampai akhir hayat, dengan keluarga baik, dengan saudara baik, dengan anak baik. Ibu, kan banyak orang kadang-kadang sama tetangga marah mulu, sama saudara akur-akur, kadang sama anak ribut mulu. Enggak, ibu di sini kan ini saya cerita orang Solo. Oh ya ya Bu ya, tuh dengan sifat lemah lembutnya hamba Allah, Allah angkat derajat setinggi-tinggi. Kalimat ilmunya tidak seberat. Begitu ibu jamaah sekalian. Terusin ya Bu. Udah capek belum? Ayo aja capek. Ibu ya, tinggal doang. Tapi kalau ngaji begitu pulang rasanya capek, pengen bergoyang-goyang, rebahan rasanya. Kenapa capek? Padahal kita di tempat ngaji ini kagak kerja, kagak ngapain. Bener Bu? Kagak nyapu, kagak ngepel, kagak nyuci, cuma duduk. Tapi rasanya pengen rebahan sambil nunggu aja tuh. Itulah ngaji Bu. Yang capek apanya? Hatinya capek, bukan badannya. Ibu ya, karena kagak bergerak dari tadi. Ibu dari jam 8 udah datang. Dan kalau saya ada kesiangan Ibu ya. Kalau ibu dari jam 8. Alhamdulillah. Gitu Ibu jamaah sekalian. Terus kata Kanjeng Rasul, ngaji ini kata Kanjeng Rasul, apa yang nanti Allah berikan tadi ampunan. Di sini man sadaka thariqun ilal ilmi, sadaqallahu thariqun ilal jannah. Orang yang berangkat ngaji Allah bimbing menuju jalan surganya Allah, Allah mudahkan menuju jalan surganya Allah. Yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta itani bil bahr. Bukan cuma diampunin oleh seseorang atau malaikat saja, tetapi seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di bumi, dan termasuk ikan-ikan yang ada di lautan. Semuanya memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk orang yang duduk ngaji. Lah ibu habis sholat, terus ibu berdoa. Kalau selesai malam terus banyak banget minta umur panjang, minta duit. Ya Bu, minta sehat. Kan kalau sholat kita minta duit. Kalau pikirin warhamnya Ibu ya, banyak banget ya Ibu ya. Minta sehat, minta ampuni dosa, banyak banget permintaan kita. Lah orang habis sholat berdoanya juga ingat urusan dunia. Habis sholat berdoanya ingat macam-macam. Ya kan Bu? Akhirnya kadang-kadang habis sholat nih. Habis sholat nih. Jauh banget apa-apa. Apa yang lupa kita? Padahal tadi pertama sholat khusyuk banget. Kenapa begitu udah 2 rakaat kita lupa? Ini 3 kan 4 ya. Akhirnya kata ibu anak ulama juga tambahin aja sampai akhirnya sholat udah bukan pakai lagi barokah. Iya Bu? Masya Allah tuh. Jadi ibu jamaah sekalian, hidup aja bukan cuma sama malaikat doang. Langit, bumi, ikan yang ada di lautan, seluruh. Ibu bisa ngitung ikan yang ada di lautan. Buru-buru kita beli seember aja juga kita nggak mau ngitungnya. Ya Bu ya. Itu diangkat derajatnya sama Allah. Dimohonkan ampun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibandingkan kita mohon, kita angkat 2 tangan, kita berdoa, ya Allah, ada aja kita mau sampai ngampun kadang-kadang. Lalu aja kita kadang-kadang artinya ya kadang-kadang bacaan
Ketika Allah belum mengabulkan doanya, protes sama Allah. Kenapa ya Allah, saya berdoa begitu khusyuknya, banyak banget saya doa, kok belum kabul juga. Allah yang salah. Wah, itu tadi manusia, ya Bu ya. Apa disalahin? Kata Allah, lah kamu yang doanya disalahin aku. Masya Allah, ibu jamaah sekalian, rahimahumullah. Nabi pernah nanya pada malaikat Jibril yang bunyinya seperti ini. Sa'atul Jibril al-asabil ilmi faqala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya pada malaikat Jibril, Bu, tentang apa? Tentang orang-orang yang memiliki ilmu. Ini ibu-ibu yang ketahuan ilmunya udah banyak. Alhamdulillah. Amin wa ya amin. Pokoknya mah dari sini kalau kita yang lupa lagi juga udah ngaji. Intinya udah ngaji. Gitu ibu jamaah sekalian. Nabi nanya tentang orang yang memiliki ilmu. Emang ada apa Jibril? Kata Nabi. Terus jawab. Kata Nabi, suruju ummatika fid dunya wal akhirah. Orang yang punya ilmu itu adalah laksana lampu untuk umatmu. Amin. Ya Allah. Ngomong ya saya ini. Namanya pulang apa ya? Dijawab oleh malaikat Jibril begitu. Orang yang punya ilmu itu laksana lampu buat umatmu, ya Rasulullah. Jawaban malaikat Jibril. Di mana? Di dunia wal akhirah. Dunia dan akhiratnya orang yang punya ilmu, yang suka ngaji, berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, alhamdulillah. Jadi ibu nggak usah kita mikirin nanti mah tiap hari, tapi rasanya nggak dapat apa-apa. Nggak usah mikirin. Yang penting duduk di majelis ilmu. Makanya kata Nabi, tuba liman arafahum wal wailu liman ankarahum wa abghadahum. Beruntung umatmu yang ngerti tentang ilmu, yang mau cari ilmu, yang ngerti pahalnya ilmu. Wailul liman ankara abghadahum. Celaka bagi umat yang menjadikan orang yang cari ilmu itu kemarahan. Ibu, dia majelis taklim, kita berjuang di jalan Allah. Tujuannya adalah berjuang di jalan Allah. Orang yang berjuang gak luput dari cobaan. Orang yang berjuang gak luput dari berbagai macam permasalahan. Yang suka banyak, yang gak suka dikit. Berjuang itu perlu pengorbanan. Kata orang Iran dari berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan disertai doa. Wah, ya harus tenaga doa. Nggak bisa tenaga doa, nggak bisa pikiran doa. Tetap kita minta dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu, Sayyidina Ali pernah kedatangan seorang laki-laki datang. Dia bertanya kepada Sayyidina Ali. Yang pertanyaannya adalah, jamaah sekalian, hei Ali, mulia mana ilmu dengan harta? Itu orang pertama
gerbangnya ilmu. Ada pada Sayyidina Ali gerbangnya, dia roman-romannya sirik, pengen tahu mana mulia Sayyidina Ali ilmu dengan harta. Ibu, kata Sayyidina Ali, ilmu itu akan menjaga, tentunya ilmu yang paling utama. Nabi Sulaiman alaihissalam, dia nggak minta kekayaan itu, dia minta ilmu sama Allah. Ternyata dengan ilmu dunia melimpah. Dengan ilmu dunianya ikuti. Siapa yang Ali? Kalau dengan ilmu akan menjagamu, wahai pemuda. Punya ilmu akan dijaga ilmunya. Iya pasti. Kenapa? Karena udah punya ilmu. Kepengen itu. Kalau mau berbuat kurang baik, tidak boleh. Kalau kita mau berbuat jahat, tidak boleh. Kalau kita mau berbuat juli sama orang, dosa ini. Tuh, dijaga nggak badan kita? Dijaga. Kita nggak mau suka-suka sama saudara kita. Pengennya juga nggak menjaganya juga nggak jaman. Tapi jurus-jurusnya. Karena ada ilmu. Oh iya, nggak boleh seperti ini. Kita harus baik. Kita harus walaupun kadang dia suka nyakitin kita, kadang dia suka bikin kesal kita, tapi tetap kita di hadapan dia baik-baik aja, ya. Dijaga oleh ilmunya, alhamdulillah. Terus kata Sayyidina Ali, kalau harta harus kamu yang jaga. Benar kalau Zainul kopinya banyak, gerbangnya kalau belum dikunci ibu marah-marah. Kenapa gerbang belum dikunci? Kenapa gerbang belum dikunci? Ya kan Bu ya, ada motor, ada mobil, masya Allah. Zaman lokal wisata Gusuran, orang-orang sawah kadang angkotnya juga punya 5, yang punya 4, yang punya 6. Ketika angkotnya 5, 1 bulan pulang, udah tengah malam yang punya angkot kalau tidur. Kalau tidur. Kenapa? Takut angkotnya hilang. Dia kalau mikir supirnya mau selamat, yang penting harta dulu, yang angkot buat dulu sampai supaya pulang. Dewa, tuh, tapi ya takut hilang, tidak borak. Kalau ilmu menjaga kita, kalau harta harus kita yang jaga, ya Bang. Rumah belum dikunci, ibu lagi sholat ingat pastilah 1 rakaat lagi, masya Allah. Pintu belum dikunci, akhirnya sholatnya ingat kunci rumah. Iya Bu ya, masya Allah, gitu ya Mas kalian rahimahullah. Jadi kalau harta kita yang jaga, kalau ilmu akan menjaga kita. Makanya cari ilmu sebanyak-banyaknya, ya Bu ya. Alhamdulillah, ibu jamaah sekalian. Datang lagi orang yang kedua nih, penasaran. Ali, sama nanya kayak tadi juga. Lebih utama mana, ilmu sama harta? Ya tetap aja Sayyidina Ali karramallahu wajhahu dia jawab, mulia ilmu. Mulia ilmu daripada harta. Atas dasar apa tadi? Kok jadi mulia ilmu daripada harta? Kata Sayyidina Ali, kalau harta mah korun yang punya, ayo awan yang punya. Ya kan orang yang punya harta ada
dengan hati jamaah sekalian. Gitu Ibu ya. Apalagi kata anak muda ini Ali, kata Sayyidina Ali, harta yang banyak akan Allah hisab, akan Allah minta pertanggungjawaban satu-satu. Punya mobil dipakai ibadah apa enggak, punya duit suka sedekah apa enggak, banyak pertanyaannya, makanya lama masuknya. Kecuali yang hartanya memang dipakai berjuang di jalan Allah, tidak lagi itu kalau harta banyak kata saya tidak ada, nanti ada hisabnya, ada perhitungannya. Saya punya mobil, ayo bareng sama saya, bareng. Saya juga sendirian, juga sendiri doang. Ada teman-teman yang ngaji, berempat, berlima di mobilnya pernah dipakai jalanan ngaji. Kali tanya lagi sama apa tuh? Emang tidak mobilnya dipakai ngaji? Alhamdulillah. Ini jamaah sekalian. Kalau harta banyak bakal dihisab, terus kalau ilmu bagaimana? Kata orang muda ini jamaah sekalian tuh, kalau ilmu kamu akan diberi pertolongan. Amin. Orang yang punya ilmu bakal diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan ilmunya hatinya tambah lembut, karena dengan ilmunya dia tambah baik, karena dengan ilmunya semakin cinta dengan sedekah, semakin cinta dengan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rasanya cukup sekian Ibu ya. Kalau kebanyakan ingat Ibu, kalau ingat ini kali tidak hati kita sudah bahagia dan gembira Ibu ya. Hari ini sudah Allah gerakkan kaki kita, tenaga kita untuk menuntut ilmu. Dari saya mohon maaf apabila terdapat banyak salah pada guru-guru yang ada di sini, merasa tidak. Saya lagi mohon beri maaf yang sebesar-besarnya. Saya bukan guru ibu-ibu, bukan guru para guru-guru, tetapi kita bareng-bareng belajar. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila dapat kesalahan, itu emang kebenaran saya. Kalau ada yang baik silakan Ibu ambil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang beli mama minum dulu itu. Ya udah. Udah nih. Udah. Patin ya. Bunda patin. Oh ya. Sengaja dua supaya mama duduk sini jangan pakai di bawah. Ya, alhamdulillah telah bersama-sama kita menerima ilmu dari Ustazah Yasmin Halimah Husaidah. Semoga ilmu yang disampaikan beliau bermanfaat ya. Semoga ibu-ibu semuanya di sini dijadikan jamaah yang bermanfaat dan disampaikan berkaromah, beristiqomah dan selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Baiklah ibu untuk melanjutkan kajian kita, tapi alangkah baiknya kita tutup terlebih dahulu acara kajian pada siang hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar tiga kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa bersama, tadi ada cerita dari jamaah karena pada hari ini bertepatan dengan Hari Guru, kita sama-sama mendoakan untuk guru-guru kita, Ustazah
Alhamdulillah, semoga